Aku yakin di antara kalian banyak yang lagi stres. Aku yakin di antara kalian ngeklik video ini gara-gara pusing mikirin ujian, dan ujian. Entah itu ujian masuk perguruan tinggi, ujian kedinasan, ataupun ujian kenaikan kelas. Karena banyak hal yang sebenarnya bisa kita ulas, banyak hal yang sebenarnya bisa kita ulik untuk memaksimalkan hasil ujian kita. Dan kita bakal ngebahas sebenarnya apa sih faktor-faktor yang membuat kita nggak optimal atau membuat kita gagal dalam ujian. Sebenarnya alasan yang pertama itu adalah alasan klasik. Kita kurang persiapan, dan kurangnya persiapan ini biasanya dilatar belakangi oleh kebiasaan kita menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda belajar. Jadi teman-teman, orang yang stres itu bukan dia yang banyak kerjaan, tapi orang yang stres itu adalah sebenarnya orang-orang yang sebenarnya ada kerjaan, bisa dia kerjakan, tapi dia tunda-tunda. Hingga akhirnya kerjaan itu numpuk menjadi beban yang besar buat dirinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Orang yang stres itu bukan gara-gara dia itu kebanyakan pekerjaan terus dia nggak bisa menyelesaikannya, gara-gara dia menunda pekerjaannya. Jadi dari sini kita bisa belajar ya, kalau ngomongin tentang ujian, persiapan, itu memang kita harus menjadwalkannya. Setidaknya kita harus jadwalin kapan kita harus belajar, kapan kita harus latihan soal, kapan kita harus evaluasi. Itu penting banget buat kita. Yang selanjutnya yang biasanya bikin gagal dalam ujian itu adalah kurangnya persiapan. Kurangnya persiapan ini kita bisa ngomongin tentang persiapan materi dan kesiapan mental. Karena kalau kita ngomongin ujian, di beberapa videoku sebelumnya aku selalu ngomongin ujian itu tidak semata-mata kita ngomongin kepintaran otak aja, tapi kita juga harus manage kesiapan mental kita. Siap atau tidak siapnya kita dalam hal mental itu berpengaruh besar sama ujian. Kita kalau udah lihat orang lain, wah kayaknya dia udah semangat banget belajar, kayaknya dia udah positif banget, kayaknya dia bakal lolos gitu. Ya, kalau kita mikir seperti itu, kita akan terbawa suasana. Hingga akhirnya kita tuh sebenarnya bisa, cuma minder aja gitu. Nah, kesiapan mental ini juga penting selain kesiapan materi itu tadi. Nah, kesiapan mental ini biasanya kita dapatkan ketika kita udah pede dengan materi kita. Dan tadi ke tips sebelumnya, kita harus bisa menjadwalkan, dijadwalin. Hingga akhirnya materinya udah bisa, kalian try out dan lain sebagainya. Dan semakin mendekati waktu ujian, aku saranin kurangin belajarnya. Kita banyakin buat evaluasi diri, lebih banyak untuk meditasi, dan lebih banyak untuk mempersiapkan mental kita. Karena tadi aku bilang, kesuksesan ujian itu tidak semata-mata tentang kepintaran aja, tapi kesiapan mental kita juga berpengaruh besar. Yang selanjutnya, hal-hal yang bikin orang itu gagal dalam ujian adalah sistem kebut semalam atau SKS. Kita kasih analogi cerita rakyat aja deh. Zaman dulu, di suatu ketika ada seorang pemuda, namanya adalah Bandung Bondowoso. Nah, dia tuh pengen memperistri yang namanya Ratu Roro Jonggrang, dan diberilah satu syarat untuk membangun 1000 candi dalam satu malam atau sebelum ayam berkokok. Hingga akhirnya, singkat cerita, dalam satu malam Bandung Bondowoso gagal untuk membuat 1000 candi. Itu aja udah dibantu sama jin tuh, ya kan? Ya walaupun ada sedikit kecurangan dan sebagainya, tapi pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah ya walaupun kita udah prepare dalam satu malam itu untuk mempersiapkan ujian besok, tapi pasti ada sesuatu yang kurang. Atau persiapan yang hanya satu malam itu pasti akhirnya tidak sempurna. Jadi jangan lagi ngulangin kesalahan untuk sistem kebut semalam. Dan yang terakhir yang gak kalah penting itu adalah kesehatan. Percuma kita udah belajar matematian, kita udah kuasain materi, kita udah siapin mental, dan kita udah prepare jauh-jauh hari. Tapi kalau kesehatan kalian di hari H, waktu kalian kumpul itu nggak fit, ya buat apa gitu. Jadi kesehatan itu juga penting. Karena ada satu cerita, dia orangnya pintar banget, temenku nih, orangnya pintar banget, orangnya selalu juara kelas, dan secara mental dia juga udah pede, tapi di hari H dia sakit. Akhirnya hasilnya nggak maksimal. Dan hal-hal ini semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman biar bisa termotivasi lagi. Nggak usah stres-stres lagi. Namanya manusia itu harus selalu visioner melihat ke depan.
Yang udah ya udah, kita jadikan pelajaran dan kita jadikan pengalaman. Semoga ya video ini bisa membantu, dan ya kalau kalian suka video seperti ini silahkan share ke teman-teman kalian, karena nggak ada ilmu yang nggak bermanfaat kalau kalian share. Gitu aja, aku Dana Grisha Dewa, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you. Yang ngomongin tentang materinya itu udah bagus gitu kan. Sorry. Cut lagi sampai sini.